Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik ya. Hari ini kita akan membahas kasus tentang seorang bocah psikopat yang jenius. Usianya masih sangat muda saat melakukan kejahatan yang begitu mengerikan dan sulit dimengerti. Korbannya adalah adiknya sendiri. Mari sama-sama kita simak kasusnya berikut ini. Charity adalah ibu tunggal yang memiliki 2 orang anak dari 2 pria yang berbeda. Kedua anaknya, Paris dan Ella Bennett, dibesarkan oleh Charity dengan penuh kasih sayang. Kepada keduanya, Charity mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya. Ada sebuah sejarah kelam dalam kehidupan Charity saat ia masih remaja. Ayah Charity tewas tertembak seseorang, sedang ibunya dituduh sebagai otak penembakan itu. Meskipun dalam persidangan, para juri akhirnya membebaskan ibu Charity dari semua tuduhan, tetap saja label anak seorang pembunuh tetap sering melekat padanya. Saat beranjak dewasa, Charity jatuh dalam ketergantungan narkoba. Hidupnya hampir saja berakhir akibat barang haram itu hingga dia menyadari sedang mengandung anak pertamanya dan segera menghentikan kebiasaan buruknya mengkonsumsi narkoba. Charity pun berjanji akan merubah gaya hidupnya demi masa depan anaknya. Dia tidak mau anaknya suatu hari mengalami apa yang dilaluinya dulu bersama kedua orang tuanya. Namun, suatu tragedi mengerikan terjadi hingga Charity akhirnya harus kehilangan kedua anaknya. Pada malam tanggal 4 Februari tahun 2007, di kota Abilene, Texas, tempat Charity dan kedua anaknya tinggal, sedang banyak diadakan acara nonton bareng di kafe-kafe dan restoran lokal untuk menonton pertandingan football Amerika. Charity yang bekerja di sebuah bar terpaksa harus meninggalkan Paris dan Ella, kedua anaknya yang masih di bawah umur, supaya dia bisa bekerja lembur. Charity lalu menyewa jasa seorang babysitter untuk menjaga keduanya. Setelah Ella, adiknya, minum susu dan tidur di kamar, Paris mengatakan pada si babysitter untuk pulang saja lebih awal, toh adiknya sudah tertidur. Babysitter itu tampak tertarik dengan ide Paris, apalagi hari itu ada pertandingan bola sedang berlangsung di kota. Tetapi karena rasa tanggung jawab, dia memutuskan untuk tinggal saja. Namun, Paris kembali merayu dan meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia dan Ella akan baik-baik saja. Paris memang sangat dikenal ahli memanipulasi orang lain. Entah apa yang dikatakan bocah itu pada si babysitter, hingga akhirnya berhasil membuat babysitter percaya pada perkataan Paris yang terdengar sangat meyakinkan, lalu pulang lebih awal. Sayangnya, setelah babysitter itu pulang, hidup Ella berakhir dengan tragis di tangan kakaknya sendiri. Ternyata, Paris Bennett sudah merencanakan semuanya. Dia memang sengaja meminta babysitter itu pulang karena malam itu rencana jahatnya akan dilaksanakan. Malam itu, Paris baru saja menonton video syur yang penuh dengan unsur kekerasan. Bocah itu memang gemar dan sering menonton video semacam itu. Otaknya yang dipenuhi bisikan iblis lalu membawanya melangkah ke dapur yang gelap. Di rumah, hanya tinggal dia dan Ella berdua saja. Malam itu suasana sangat sepi. Di dapur, Paris lalu mengambil sebilah pisau. Dia kemudian pergi ke kamar adiknya yang sedang tertidur. Di sana, bocah itu memperkosa, mencekik, memukuli, dan menikam gadis kecil itu sebanyak 17 kali dengan cara yang sangat menyakitkan. Diketahui bahwa beberapa dari tusukan itu
sengaja dibuat Paris tidak terlalu dalam, lebih berupa tusukan kecil sehingga bisa dibayangkan Ella tewas dengan cara yang sangat menyakitkan. Setelah selesai dengan aksinya, Paris menelpon seorang teman sekolahnya sebentar. Sebelum akhirnya dia menelpon nomor darurat polisi 911. Abilene 911. Hello? Abilene 911, go ahead. I was hallucinating. You were hallucinating? Yes. I woke up and I thought she was a demon and I killed her. Now, what's your sister's name? Her name is Ella. Ella Bennett. She's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. What did you stab her with? A knife. I want you to start CPR, okay? What I want you to do is take her off the bed. No, I know for a fact that she's dead because I Do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because Come on, Paris, work with me. I know I stabbed her lots of times. Kepanikan dan tangisan yang terdengar dari suara Paris saat berbicara dengan operator hanyalah rekayasa. Saat bocah itu ditangkap dan diinterogasi terungkap, Paris tidak berada di dekat Ella saat dia berbicara dengan operator 911. Ketika operator memintanya untuk memberikan pernafasan buatan untuk Ella, bocah itu hanya pura-pura mengikuti instruksi yang diberikan, namun dia sama sekali tidak melakukan apapun. Hasil otopsi menyebutkan bahwa Ella tidak menerima pertolongan dari Paris. Kepada polisi, Paris Bennett mengakui semua perbuatannya dan sama sekali tidak berusaha menghindar. Dia juga mengatakan siap bertanggung jawab penuh atas semua kejahatannya. Ketika polisi menanyakan apa alasan dia melakukan hal sekecil itu pada adiknya sendiri, awalnya Paris mengarang berbagai macam kisah imajinasi. Dia mengatakan malam itu saat terbangun, Paris berhalusinasi melihat Ella sebagai iblis berkepala buah labu dengan api yang menyala-nyala. Paris yang ketakutan lalu menikam gadis kecil itu. Namun, pada akhirnya Paris berterus terang dan mengatakan bahwa dia telah merencanakan sebuah balas dendam pada ibunya. Rencana itu sudah disusunnya cukup lama, dimulai dari pembunuhan Ella, adik perempuannya, dan selanjutnya dia akan membunuh Charity, ibunya. Kepada polisi, Paris menjelaskan betapa besar kemarahannya pada Charity hingga dia sangat ingin menyakiti perempuan yang sudah melahirkannya ke dunia. Paris ingin ibunya merasakan kehilangan dua orang yang paling dicintainya, satu karena masuk penjara dan satunya lagi tewas terbunuh. Dia berpikir itu cara terbaik agar ibunya bisa merasakan penderitaan seumur hidup. Menurut bocah itu, Charity ibunya pantas mendapat hukuman setimpal karena sudah membuatnya marah akibat kebiasaan buruknya mengkonsumsi narkoba kambuh sejak setahun sebelum tragedi terjadi. Di mata Paris Bennett, Charity telah gagal sebagai seorang ibu hingga Paris dan Ella harus mengalami semua penderitaan itu. Dari semua pengakuannya, ada satu pernyataan Paris yang membuat bulu kuduk polisi yang saat itu menginterogasinya merinding. Saat polisi menanyakan bagaimana rasanya menikam adik perempuannya sendiri, dengan tenang dan tanpa ekspresi, Paris menjelaskan detail dan mengatakan bahwa menusuk Ella sama seperti saat dia menusuk marshmallow atau menusuk-nusuk kasur, terasa lunak dan lembut. Saat itu, baik polisi dan para ahli kejiwaan menduga Paris Bennett adalah seorang psikopat yang sangat jenius. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang bocah biasa akhirnya membunuh adiknya sendiri dengan cara yang begitu biadab di usia yang masih begitu muda. Paris Bennett terlahir sebagai seorang yang jenius. Skor IQ-nya mencapai 142,
Skor setinggi itu di atas rata-rata pada umumnya. Namun, menurut para ahli kejiwaan yang menganalisa kondisi kejiwaan Paris mengatakan, meskipun secara intelektual Paris terbilang jenius, tetapi skor EQ atau kecerdasan emosional bocah itu sangat rendah. Paris Bennett tidak memiliki empati maupun simpati untuk orang lain, namun dia mampu memahami dan menjelaskan sifat serta keburukan dirinya secara tepat karena IQ-nya yang jenius. Paris mengatakan, dia tahu tindakannya salah, telah menyiksa dan membunuh adiknya, namun dia tidak merasa bersalah ataupun menyesali perbuatannya. Sebenarnya dari kecil, Paris Bennett sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang psikopat. Charity, ibunya, menggambarkan Paris sebagai anak yang memiliki dua sisi kepribadian. Paris yang penyayang, namun terkadang bisa berubah menjadi Paris yang seperti monster. Dalam beberapa rekaman, tampak bagaimana Paris menyayangi adiknya Ella. Namun, bisa dilihat lebih detail, terkadang Paris menunjukkan kecenderungan untuk bermain secara agresif. Charity mengetahui kondisi Paris, namun tidak mengira bahwa putranya memiliki masalah kejiwaan yang parah. Ada beberapa tanda-tanda dalam perilaku seorang anak yang menunjukkan anak tersebut memiliki kecenderungan menjadi seorang psikopat. Yang pertama adalah apabila seorang anak melakukan tindakan yang merugikan hak orang lain, seperti yang dilakukan Paris pada Ella. Yang kedua adalah tindakan yang suka menyakiti hewan. Paris Bennett diketahui pernah melempar beberapa katak dari atas gedung yang tinggi hanya untuk melihat apakah mereka hidup atau mati. Selain itu, sifat lain yang ditunjukkan seorang anak calon psikopat adalah berbohong terus-menerus, suka memanipulasi orang lain, egois, memiliki niat tersembunyi, dan yang juga tak kalah penting adalah keinginan untuk menyakiti orang lain demi kesenangan pribadi. Seperti ucapan Paris dalam video berikut ini. Mom, what's your least favorite word? My what? Your least favorite word? Or sentence? I don't know. Kill Charity's children? Paris. Kill Charity's children? Selain itu, di awal kita sudah mengetahui bahwa ada sebuah sejarah buruk dalam keluarga Charity. Kasus pembunuhan Ella sebenarnya bukan kasus pembunuhan pertama dalam kehidupannya. Sebelum Charity menjadi ibu dari seorang pembunuh, dia sudah pernah menjadi seorang anak dari pembunuh. Ayahnya juga dibunuh seseorang dan Kayla ibunya menjadi tersangka utama. Kayla, ibu Charity, yang juga adalah nenek dari anak-anak Charity, ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Paris Bennett, cucunya, yang saat itu sudah berada di dalam penjara. Selain sejarah gelap dari sisi ibunya, ayah biologis Paris Bennett sendiri ternyata juga mengidap skizofrenia akut, sehingga secara genetik Paris Bennett kemungkinan besar memiliki kelainan jiwa. Pada akhirnya, di depan hakim dan para juri di persidangan, Paris Bennett mengakui semua kejahatannya. Dia kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum 40 tahun penjara dengan hak mengajukan pembebasan bersyarat. Saat ini, psikopat jenius itu menjalani hukumannya di penjara negara bagian Texas, unit Ferguson. Publik sempat terkejut dan kecewa dengan hukuman yang bisa dibilang terlalu ringan, apalagi semua ahli mengatakan Paris Bennett adalah seorang psikopat yang tidak akan pernah berubah menjadi laki-laki normal. Masyarakat merasa sampai kapanpun Paris tidak layak hidup di tengah mereka dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Paris Bennett menyatakan kepada media bahwa dia bertanggung jawab penuh atas kejahatan yang dilakukannya. Namun, dia mengatakan bahwa dia tidak gila dan tidak sakit jiwa.
Paris mengatakan bahwa semuanya dilakukan dengan kesadaran penuh. Publik semakin yakin setelah menonton rekaman wawancara itu bahwa Paris Bennett memang seorang psikopat. Sedangkan Charity, ibu Paris dan Ella, memilih untuk memaafkan dan tetap menyayangi putranya yang seorang psikopat. Charity sangat sedih dan kehilangan atas kematian Ella, namun dia mengatakan kepada media bahwa dia tidak mau kehilangan putranya juga. Sampai detik ini, Charity masih terus berkomunikasi dan tetap setia mengunjungi Paris Bennett, putranya di penjara. Demikianlah akhir kasus hari ini. Siapa yang harus disalahkan atas kematian Ella? Apakah Charity? Atau Paris? Atau ayahnya? Atau babysitter? Kalianlah yang berhak menilai. Tulis opini kalian di kolom komentar ya. See you in the next case. Terima kasih.